Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin dan percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat setiap kita. Saya rindu saat ini kita mau siapkan hati kita bagi Tuhan. Kita mau mengucap setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kita. Perlindungan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Biarlah semuanya itu kita mau berikan bagi Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami bagi Engkau. Dan biarlah Engkau layakkan kami untuk kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Pujian penyembahan kami bagi Engkau Tuhan saat hari ini. Setiap kemurahan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Bawa kami lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup.
biasa Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Kau layak kami sembah. Kau layak kami tinggikan. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Pemeliharaanmu luar biasa. Kasih-Mu ajaib Tuhan. Kami mau senantiasa nikmati kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah lama-lama masih memenuhi setiap ruang hati kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan di dunia ini. Engkau begitu mengasihi kami Yesus. Glory, haleluya. Syukur. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Katakan dengan ketulusan hati kita. Kau Tuhan sanggup menjawab. Amin. Semua seru doa. Tiada yang lain, tiada yang seperti Engkau. Benar Tuhan. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Sekali lagi katakan dengan iman. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dahsyat Engkau Tuhan. Memberkatiku. Katakan menyembuhkanku. Menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, mari kita akan berdoa. Kami percaya buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Hari ini ya Yesusku, setiap orang yang datang dalam ibadah ini dipulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dilimpahkan. Yang datang dengan persoalan diberi jalan keluar. Semua akan pulang dengan bersorak-sorai. Mari Tuhan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Biar mata kami tertuju kepadamu, biar kami boleh melihat
dan merasakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk memberkati, Engkau hadir untuk memelihara, dan Engkau hadir untuk mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita akan lanjutkan firman Allah minggu yang kemarin. Tema kita hari ini adalah pertolongannya tidak pernah terlambat. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Mari kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Kristus. Bacaan kita mengatakan bahwa ada satu keluarga yang ada di Betania. Keluarga ini terdiri daripada Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan bahkan Maria pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di dalam bacaan tadi, keluarga ini begitu mengasihi Tuhan Yesus, dan sebaliknya Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Tetapi saudara, suatu hari mereka punya problem yang sangat serius. Yaitu apa? Lazarus sakit keras. Lalu Marta dan Maria memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Dan ayat yang ketiga, kabar yang begitu sangat menyentuh. Mereka mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika mendengar kabar yang sedemikian itu, saudara, Tuhan Yesus tidak langsung dia itu datang menjenguk Lazarus. Tetapi justru Tuhan Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Kristus. Mungkin kita sering mendengar orang Kristen atau bahkan kita sendiri berkata, rasanya kalau kita itu semakin dekat sama Tuhan, semakin mengasihi sama Tuhan, semakin kita itu memberi, semakin kita itu melayani, kok persoalannya begitu banyak ya? Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dekat dengan Tuhan Yesus ada persoalan. Tetapi jauh dengan Tuhan Yesus juga ada persoalan. Bedanya saudara, kalau dekat dengan Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, kamu boleh jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Kini, kita memang lemah. Hidup kita memang susah. Tetapi saudara, tatkala kita ini orang lemah ditempelkan kepada kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan Yesus, maka kita tidak akan dapat dipatahkan. Kadang-kadang dalam problem hidup ini, seolah-olah Tuhan membiarkan kita sendiri. Dan bahkan seolah-olah Tuhan cuek dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, lama-lama kadang-kadang kita itu loyo. Lama-lama kadang-kadang kita ini capek. Kita sudah lama berdoa tetapi tidak pernah dijawab. Saudara, hari ini, kalau Bapak dan Ibu sudah lama capek untuk berdoa, atau bahkan sudah lama menunggu jawaban setiap apa yang menjadi keluhan kita, hari ini
Yesus ada. Yesus dengar. Ambil kembali apa yang selama ini kita gumulkan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 14 tadi. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, menurut perhitungan manusia, cerita dalam Alkitab ini, saudara, Tuhan sudah terlambat. Bahkan saat Tuhan Yesus tiba, Lazarus sudah dikubur 4 hari. Sudah membusuk, tidak ada lagi harapan. Mereka bahkan juga berkata, sudah terlambat. Tetapi waktu Yesus tidak ada pernah kata terlambat. Di dalam Yesus tidak ada pernah kata terlambat. Tetapi waktu Yesus katakan, Lazarus, mari keluar. Maka benar Lazarus bangkit. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Kelihatannya tidak cepat untuk menolong. Saudara, hidup kita ini kadang-kadang sama persis dengan keluarga Betania ini. Lazarus sudah mati, Tuhan Yesus enggak datang-datang. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan membangkitkan Lazarus. Kenapa? Tuhan sepertinya terlambat untuk menolong kita. Kelihatannya tidak cepat untuk kita menolong. Saudara, saya baca dari apa yang Tuhan katakan. Ada 3 hal. Kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Kelihatannya tidak cepat untuk menolong. Ada 3 hal yang harus kita belajar hari ini. Yang pertama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa Tuhan sepertinya terlambat untuk menolong kita? Kelihatannya tidak cepat untuk menolong kita. Yang pertama, ada satu tujuan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes 11 ayat 4 itu mengatakan begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Wow, haleluya saudara. Kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Supaya kita bisa berkata, aku orang biasa, tetapi Tuhanku luar biasa. Aku ini tidak kuasa, tetapi Tuhanku berkuasa atas segalanya. Aku berserah dan percaya, maka Tuhanku akan bertindak atas semuanya. Saudara, tujuan kenapa Tuhan sepertinya terlambat dan kelihatannya tidak cepat untuk menolong kita dalam kejepit masalah kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada satu cerita saudara. Pada waktu Perang Dunia Kedua, ada seorang hamba Tuhan dari Jepang. Dia punya banyak anak-anak asuh. Sementara dia juga punya anak kandung. Waktu itu saudara, istrinya sedang hamil tua. Suatu ketika saudara, pada waktu Perang Dunia Kedua, di mana Jepang ini menjadi incaran daripada sekutu. Malam-malam saudara, anak binaannya banyak, hampir ada 10 orang. Sementara anak kandungnya ada 2, mau tambah lagi. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu dia terasa ini, di rumah sakit terdekat, tidak mampu, tidak bisa. Lalu bingung ini pendeta, lalu berdoa saudara. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu berdoa, hamba Tuhan ini dikatakan bahwa bawa seluruh anak-anakmu, seluruh yang ada di rumah ini, masuk ke gerobak itu. Dulu belum ada mobil, transportasinya ada gerobak. Bawalah dia ke kota di mana dia bisa bersalin. Apa yang terjadi saudara? Hamba Tuhan ini menurut. Dalam situasi kondisi yang sedemikian repot dan sangat-sangat bingung. Semuanya dibawa, naik gerobak. Semua barang-barang yang penting menurut apa kata Tuhan. Apa yang terjadi saudara? 1 hari kemudian saudara, mereka sudah keluar daripada kampungnya itu. Ada bom yang terjadi. Disitulah bom Hiroshima dan Nagasaki. Seandainya hamba Tuhan ini tidak menurut apa yang Tuhan mau, ada begitu banyak korban.
Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, kalau terbentur persoalan, didatang masalah, saudara harus tahu endingnya pasti Tuhan dipermuliakan. Jangan menyalahkan Tuhan, Dia tidak pernah terlambat. Lazarus sudah mati, bisa hidup kembali. Mungkin saudara berpikir persoalan saudara sudah kedaluarso. Tetapi saya mau katakan, Tuhan masih mau menolong kita. Semua itu hanya untuk kemuliaannya. Yang kedua, kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Kelihatannya tidak cepat menolong. Yang kedua, supaya kita belajar percaya. Yohanes 11 ayat 15 mengatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, dalam ayat itu saya garis bawahi, supaya kamu dapat belajar percaya. Dalam bahasa Ibrani kata percaya atau iman itu adalah aman. Kata iman dalam bahasa Yunani terjemahan daripada pistis, yang artinya kepercayaan atau penyerahan diri kepada seseorang. Nah, kata kerja dari pistis adalah pisteo, yang mempunyai pengertian percaya kepada, mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada suatu objek. Tentu saja hal ini adalah objeknya Tuhan. Nah, saudara, rupanya percaya itu harus belajar. Percaya itu bukan perasaan. Percaya itu adalah mempercayakan diri atau menyerahkan diri kita kepada suatu objek yang disertai dengan tindakan. Itu percaya, saudara. Saudara, saya mau tunjukkan ada dua jenis percaya yang saya temukan dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, jenis percaya dalam Alkitab, percaya pasti terjadi. Nah, dalam Matius 8 ayat 13 itu mengatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, ini bercerita tentang perwira datang kepada Tuhan Yesus memohon untuk penyembuhan daripada hambanya. Tetapi saudara, pada waktu Tuhan Yesus mau datang ke rumah perwira ini untuk menyembuhkan hambanya, perwira ini dia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mendengar perkataan perwira ini, oh, Tuhan Yesus sangat terheran. Kenapa, saudara? Mendengar iman yang dimiliki oleh perwira itu. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kalau begitu pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Dan hambanya sembuh. Inilah yang namanya percaya pasti jadi. Jadilah seperti apa yang saudara percaya. Tetapi ingat, saudara, sebaliknya ada yang kita takutkan dan itu pun juga akan terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Ayub. Ayub itu mengatakan begini, apa saja yang kukatakan dan cemaskan itu yang menimpa aku. Apa yang aku takutkan sesungguhnya sedang terjadi dalam hidupku. Saudara, ternyata kekuatan percaya dan kekuatan takut itu ternyata sama. Kita harus belajar membuang jauh-jauh rasa takut itu. Dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jenis-jenis percaya yang ada dalam Alkitab yang kedua adalah percaya seolah-olah sudah menerimanya. Kalau yang tadi yang pertama adalah percaya pasti terjadi. Yang kedua, percaya seolah-olah sudah menerimanya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya garis bawahi di situ, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percaya bulat 100% tanpa bimbang dan ragu, percaya mutlak bahwa Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus pasti menjawab. Sebab Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 17 ayat 20. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, apapun yang kamu inginkan pasti terjadi. Itu perkataan Tuhan Yesus. Percayalah
seolah-olah sudah terjadi dan kamu akan menerimanya juga. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, saya suatu ketika saudara pada tahun 93, saya melihat teman saya ini lama menikah belum punya anak. Saya ketemu waktu itu di Samiluwes, saudara. Dia mempersiapkan segala sesuatunya, beli botol tempat minum atau dot itu, saudara. Dia beli grito, dia beli celana, selimut. Sementara dia itu belum punya anak. Apa yang terjadi, saudara? Saya nggak berani bertanya. Tapi pada waktu saya membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, percayalah seolah-olah sudah menerimanya. Dan tahun 94, saya menikah 92, 95 baru punya anak, saudara. 94 saya praktekkan seperti teman saya ini, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Seakan-akan sepertinya istri saya ini sudah melahirkan. Maka saya persiapkan selimut, saya persiapkan itu pakaian bayi. Seolah-olah, seakan-akan saya sudah punya anak. Itu tahun 94. Apa yang terjadi, saudara? 95, bulan Maret, tanggal 6, 95, lahirlah Theo. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus. Memang kadang-kadang kita memang perlu melakukan tindakan-tindakan seolah-olah Tuhan sudah memberikan apa yang kita minta, saudara. Oleh sebab itu, saudara, yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Kelihatannya tidak cepat menolong dalam kesesakan kita, dalam problem kita, dalam masalah kita, saudara. Yang ketiga, supaya kerohanian kita lebih dewasa. Yohanes 11 ayat 20-21 mengatakan, Yohanes 11 bacaan kita tadi. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, kita sambung ayat 32 dan 33. Kita sambung. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, saudara, kita bisa melihat ada satu perbedaan antara kakak dan beradik. Marta itu karakternya tipenya sibuk dan responsif dan bahkan over. Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Tuhan Yesus datang, dia lari, cincing, dan lalu dia itu mengatakan, kalau Engkau datang, Tuhan, tidak akan mungkin saudaraku itu mati. Tapi yang terjadi, saudara, waktu itu Maria tidak seperti Marta, dia lembut. Waktu Tuhan Yesus datang, dia tidak menghampiri langsung cincing lalu tuding-tuding, enggak, tetapi dia tersungkur. Dan kata-katanya sama. Yang diucapkan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama kata-katanya, tapi beda cara penyampaiannya. Kenapa, saudara? Karena Marta dan Maria ada satu perbedaan yang menyolok. Marta, begitu dia emosional. Marta, begitu dia kekanak-kanakan rohaninya. Marta, dia itu adalah orang yang benar-benar lamban di dalam hal-hal rohani. Maka karakternya pun karakter yang kurang sesuai dari kebenaran firman Tuhan. Tapi Marta, ada saudaranya namanya Maria. Maria begitu lembut. Dia itu benar-benar tahu bagaimanakah mengiring Yesus. Maka dia dengan bersimpuh tersungkur melalui perbuatan tindakan daripada Maria, Yesus menangis dan iba. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, yang Tuhan mau, kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Kelihatannya tidak cepat untuk menolong kita, supaya kerohanian kita lebih dewasa. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus,
Tuhan mau anak-anaknya itu punya karakter yang mantap, karakter yang dewasa, rohaninya. Sebab kalau rohaninya dewasa itu, hidupnya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, maka setiap kehidupannya akan jadi berkat. Saudara, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang bapak yang ikut baptis di gereja. Lalu tatkala terdengar teman-temannya yang ngejek, temannya ini belum kenal Tuhan, bertanya, "Hei, kamu ikut baptis, apakah kamu kenal Yesus? Yesus itu sopo? Alamatnya di mana? Dan tinggalnya di mana?" Karena dia tidak kenal Yesus, maka orang yang ikut komitmen baptis ini menjawab, "Memang aku nggak ngerti siapa Yesus, alamatnya di mana, tinggal di mana. Saya tahunya itu adalah di foto-foto itu, di gambar-gambar itu. Ya seperti itu Yesus. Namun yang aku tidak peduli lagi siapa dia, di mana alamatnya, di mana tinggal. Tetapi yang aku sekarang rasakan adalah dulu aku setiap kali pulang, anak dan istriku takut. Karena aku dulu itu adalah orang pemabuk, pejudi seperti kamu sampai sekarang. Dan bahkan aku itu adalah orang yang kasar. Begitu aku melangkah ke rumah pun semuanya sudah lari. Tetapi semenjak aku berserah Yesus, yang aku rasakan adalah keluargaku damai. Anak dan istriku bisa dekat dengan aku. Aku percaya semua perubahan yang aku alami itu oleh karena kasih-Nya. Aku bukan lagi seorang pemabuk. Aku bukan lagi seorang penjudi. Tapi sekarang aku sangat mengasihi anak dan istriku. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Kalau Tuhan seolah-olah lambat menolong kita, itu artinya Tuhan mau kita belajar 3 hal. Supaya namanya dipermuliakan, supaya kita belajar percaya, dan supaya kerohanian kita lebih dewasa lagi seperti Maria. Oleh sebab itu hari ini, yuk buka hati kita. Tundukkan kepala, buka hati kita. Angkat satu pujian. Tuhan pasti sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Buka hati saudara. Siapa di antara saudara yang bergumul untuk sesuatu yang sudah lama sekali bergumul, sepertinya tidak terjawab dan tertunda-tunda. Mungkin ada di antara saudara yang sudah berhenti untuk berdoa karena sudah berulang-ulang berdoa, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab. Dan saudara sudah melupakan doa itu, atau bahkan saudara sudah capek, sudah mutung di hadapan Tuhan. Sekarang ingat kembali dan berdoa kembali. Ambil kembali apa yang saudara pergumulkan itu. Lihatlah Tuhan Yesus, percaya kepadanya dengan sikap berdoa dan memohon. Katakan problem-problem panjenengan. Katakan masalah-masalah saudara. Seperti Maria mengatakan permasalahannya kepada Tuhan Yesus tentang Lazarus. Dan Tuhan Yesus menjawab. Saudara kekasih, yang sudah hancur akan dipulihkan karena Dia berkuasa. Saudara yang angkat tangan saudara akan diberkati. Oleh sebab itu angkat tanganmu kepada Dia, kepada Yesus. Sebab orang yang mengangkat tangan itu seperti persembahan petang hari, yaitu persembahan seekor lembu, persembahan termahal yang tertinggi. Seperti Maria memberikan minyak mur yang mahal, dan itu mendatangkan pertolongan bagi dia. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Tangannya tak terlambat untuk mengangkatmu. Haleluya. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang terulur buat kami semua. Persoalan-persoalan yang sudah lama kami gumuli, hari ini Tuhan Yesus datang seperti membangkitkan Lazarus. Tuhan hari ini membangkitkan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, pilihan-Mu di tempat ini Tuhan. Membangkitkan usaha mereka,
membangkitkan rumah tangga mereka, membangkitkan berkat-berkat mereka. Karena Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sangat yakin percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Segala hormat, pujian hanya bagimu. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Angkat tangan saudara, terima berkat yang daripada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usahamu, diberkati apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau pergi, engkau akan dilindungi, dan engkau pulang dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.